diawali dengan memperlihatkan transaksi narkoba di markas seorang gembong bernama Tau Hung, di mana terlihat ia tengah bernegosiasi dengan kliennya yang bernama Lung dan segera akan menemukan kata sepakat untuk harga yang ingin ditentukan. Tak disangka, kegiatan transaksi tersebut sudah diketahui pihak kepolisian Hong Kong karena faktanya Lung ini adalah anggota polisi yang menyamar untuk misi ini dan alhasil baku tembak pun tak terhindarkan lagi. Terjadi aksi kejar-kejaran dengan diiringi baku tembak yang terus berlangsung, di mana anggota kepolisian yang syarat akan pengalaman berhasil membunuh satu persatu anggota Tau Hung, hingga pada saat Tau Hung tinggal seorang diri, polisi pun berhasil membuatnya terluka dan terjatuh ke dalam sungai. Pertanyaannya, apakah Tau Hung mampu menyelamatkan dirinya? Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya setelah ini? Inilah Cake Tiger. Keesokan harinya, mereka semua yang tergabung dalam Satuan Kepolisian Unit Anti Narkoba merayakan kesuksesan bersama atas tuntasnya misi semalam, di mana terlihat mereka semua nampak seperti saudara, dan itu dibuktikan dari cara mereka berinteraksi yang tak ada batasan satu dengan yang lainnya. Masing-masing dari mereka, yang pertama ada Michael Wong selaku komandan, lalu Lung yang semalam menyamar, lalu ada Shirley, ada juga Terry, serta Chun Yu, dan yang terakhir ada legend kita yaitu Paman Tat. Dan di antara mereka semua ada satu pasangan kekasih yang akan menikah esok hari, yaitu Lung yang akan menikahi Shirley. Selain pasangan Lung dan Shirley, Chun Yu juga memiliki pacar yang dekat dengan semua sahabat polisinya, di mana pacarnya yang diketahui bernama Ami tersebut datang untuk meramaikan acara, dan ia juga akan membantu Shirley untuk persiapan pernikahannya esok hari. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Tau Hung ternyata selamat dari maut dan ia bergegas melakukan balas dendam, di mana pada saat Lung selesai berbelanja pakaian pengantin dan berniat untuk pulang dari rumah Shirley, disitulah Tau Hung datang menghampirinya lalu menembakinya dengan cukup brutal hingga bisa dipastikan Lung tewas atas insiden tersebut. Alhasil kini Shirley diliputi rasa dendam yang cukup dalam, di mana tanpa membuang-buang waktu lebih lama lagi, Shirley dan rekan-rekan yang lain langsung mencari Tau Hung melalui orang yang terhubung dengannya, dan melalui proses panjang yang cukup melelahkan, akhirnya mereka mendapat jawaban dari salah seorang bawahan Tau Hung dengan menggunakan cara yaitu mengintimidasi orang tersebut. Di satu sisi, Tau Hung yang merasa dalam ancaman mencoba meminta bantuan kepada gurunya, di mana sang guru yang tahu kasusnya sudah begitu besar menyarankan Tau Hung untuk menemui seorang gembong Amerika kenalannya dan meminta bantuan kepadanya karena kebetulan gembong Amerika tersebut saat ini sedang berada di Hong Kong untuk bertransaksi narkoba dengan seseorang. Lalu pada saat menunjukkan foto orang Amerika kenalannya tersebut, betapa terkejutnya kita, ternyata ada Paman Tat di dalam foto tersebut, yang itu mengartikan Paman Tat lah yang terlibat transaksi narkoba dengan orang Amerika tersebut. Waduh. Kembali ke anggota kepolisian. Sesaat sebelum berangkat ke lokasi, Shirley mendapat teguran dari atasannya karena bertindak atas dasar rasa dendam, di mana orang-orang yang mereka siksa tadi sejatinya tidak terlibat dalam hal ini dan tidak sewajarnya polisi melakukan hal tersebut karena seperti yang kita tahu, bertindak sebelum adanya bukti sama saja memfitnah seseorang. Ya walaupun ada satu orang yang tepat, tetapi yang tidak tahu apa-apa jelas tak akan terima dengan hal itu. Beruntung sebelum masalah lanjut berkepanjangan, Komandan Michael Wong berbesar hati dengan bersedia bertanggung jawab atas semua ini dan ia siap menyelesaikan ini semua agar kondusif kembali.
Setelah semua berkumpul, dengan cepat mereka mendatangi lokasi yang ternyata adalah dermaga, di mana sudah terlihat Tao Hong bersiap akan kabur dari negara Hong Kong, dan dengan ini aksi baku tembak pun tak terhindarkan lagi. Saat hendak membawanya, Tao Hong yang mengetahui kedok Pamantat mengancamnya dengan meminta agar dilepaskan, di mana Pamantat yang tak ingin mengambil resiko memilih untuk membunuh Tao Hong dengan cara mengosongkan pistolnya dan diberikan kepada Tao Hong supaya teman yang lainnya terpancing untuk menembaknya. Setelah semuanya selesai, atasan memberi Michael dan Shirley cuti selama 2 hari, di mana Michael Wong memanfaatkan situasi ini untuk mengajak Shirley liburan supaya bisa membuat Shirley bahagia karena mengingat situasi hatinya saat ini masih diliputi kesedihan. Dan jika melihat dari cara Michael menghibur Shirley, nampaknya Michael ada hati dengan sosok Shirley. Di satu sisi, Chunyu yang mulai mencurigai gerak-gerik Pamantat mencoba mengikutinya pergi, dan betapa terkejutnya ia ketika mengetahui Pamantat benar-benar bertransaksi narkoba dengan orang asing, dan tanpa pikir panjang, Chunyu pun terus merekam adegan tersebut. Setelah itu, ia pun menelpon komandannya, lalu memberitahukan apa yang dilakukan Pamantat barusan, di mana komandannya meminta Chunyu untuk tidak berbuat apa-apa terlebih dahulu, sampai ia melihat jelas hasil rekaman yang dibuat olehnya. Pada saat dalam perjalanan pulang, Jerry tiba-tiba muncul di hadapannya dan langsung mengingatkan Chunyu akan hari ulang tahun Ami, di mana Terry sampai membelikan hadiah untuk Chunyu agar bisa diberikan kepada Ami, dan itu hampir jarang terjadi di kehidupan nyata karena di kehidupan nyata hal tersebut jelas akan dicurigai oleh pasangannya. Amy,喂，我女朋友去旅行，因為佢生日送俾你㗎。Di sela-sela menunggu Chunyu menemui Ami, Terry yang penasaran akan isi rekaman Chunyu mencoba untuk melihatnya, dan betapa terkejutnya ia tatkala mengetahui Pamantat yang dianggap ayahnya sendiri melakukan hal yang tidak terbayangkan yang membuat Terry seketika berubah raut wajahnya. Walaupun sempat terjadi ketegangan di antara mereka berdua, Chunyu dan Terry memilih untuk berdamai, dan Chunyu meminta Terry agar jangan bertindak sendiri sampai adanya perintah dari Michael Wong. Setelah itu, ia kembali mendatangi Ami yang kesal karena diacuhkan, dan ia berusaha menjelaskan kesalahpahaman tersebut dengan berjanji akan menemani Ami seharian, di mana hal tersebut seketika membuat Ami luluh untuk kemudian bisa memaafkan pacarnya tersebut. Pada momen ini, Chunyu mengopi hasil rekaman Pamantat dan menyimpan kopian tersebut di rumah Ami, di mana tujuan Chunyu melakukan hal itu adalah agar bisa menjaga bukti dengan aman sampai kasusnya benar-benar terselesaikan dengan aman. Singkat cerita, esok pun tiba. Terry yang masih tak percaya dengan apa yang dilakukan Pamantat melakukan investigasi sendirian dengan pergi mengikuti Pamantat seharian, di mana benar adanya Pamantat lagi-lagi bertransaksi dengan orang asing tersebut, dan kali ini Terry memilih untuk menangkap mereka semua. Dan disinilah terungkap alasan Pamantat melakukan hal ini. Meski alasan Pamantat
juga tidak akan didengar oleh Jerry. Jadi sejatinya Paman Tat melakukan hal ini murni karena kebutuhan ekonomi, karena menurut Paman Tat, selama dirinya menjadi seorang polisi, ia merasa tidak dihargai dari segi pendapatan meski dirinya telah berbuat banyak untuk nama besar kepolisian. Nah, atas dasar itulah Paman Tat memilih jalan lain demi bisa memenuhi kebutuhan hidup anaknya yang sedang bersekolah. Di sela-sela argumen antara mereka berdua berlangsung, si penjahat yang melihat adanya peluang langsung melepaskan borgol tersebut dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Jual beli serangan terus dilontarkan kedua belah pihak, di mana Terry mampu menaklukkan dua penjahat tersebut hingga pada saat Michael Wong datang, tiba-tiba Hey guys, move and you are dead. Boss, 就係呢兩隻鬼同德叔加入毒品嘅。係咪德叔？Yes sir。Ya, Komandan Michael Wong yang terhormatlah otak dibalik semua ini, dan Paman Tat hanya sekedar mengikuti perintahnya saja demi bisa mendapatkan uang, di mana meski tergolong polisi korup, Paman Tat masih memiliki hati nurani dengan berontak atas tindakan komandannya tersebut dan meminta diberhentikan menjadi kurir narkoba, meski saat ini Michael Wong belum bisa memutuskan itu semua. Usai membunuh Terry, Michael Wong mendatangi bos dari mereka untuk meminta maaf, di mana bos mereka yang diketahui bernama John ini menerima permintaan maaf Michael dan siap melakukan transaksi kembali dalam skala yang lebih besar dengan tingkat keamanan yang sudah dijamin oleh Michael. Keesokan harinya, Chunyu datang dengan kondisi belum mengetahui Terry telah meninggal, di mana Michael Wong langsung melakukan skenario dengan memanggil Chunyu untuk masuk ke ruangannya, lalu meminta rekaman yang dipegangnya, dan kemudian ia tukar dengan rekaman yang rusak, sehingga pada saat Michael memberitahukan bahwa Terry telah mati, dan Chunyu menuduh Paman Tat, disitulah Chunyu mati kutu karena melihat hasil rekamannya adalah rekaman rusak. Yang lebih sialnya lagi, ketika Chunyu meminta untuk dibukakan loker Paman Tat, narkoba yang biasa Paman Tat simpan di dalam sudah tidak ada lagi, dan justru loker miliknya lah yang terdapat narkoba jebakan, hingga bisa dipastikan Chunyu akan mendapat masalah berat setelah ini. Sementara itu, Ami yang tengah membereskan rumah tak sengaja menemukan kaset itu, dan karena penasaran apa isinya, ia pun menyetel video rekamannya, di mana pada saat tengah memperhatikan isi videonya, Paman Tat tiba-tiba datang untuk mencari kaset itu, dan sontak Ami pun langsung bersembunyi di balik balkon jendela sampai Paman Tat pergi dari apartemennya. Berdalih ingin menyelamatkan fitnahan yang menimpanya, Michael pun meminta Chunyu untuk mengantarkannya ke rumah Ami, di mana Ami yang sudah mengetahui bahwa Michael adalah dalang di balik ini semua, sempat tak ingin memberikan kasetnya, namun karena ketakutan dan demi pacarnya tidak dipenjara, Ami pun terpaksa memberikannya meski hatinya tak tenang karena Michael sadar akan mimik wajahnya. Merasa Michael akan mengirim orang untuk mengancamnya, Ami pun langsung menghubungi Shirley melalui panggilan darurat, di mana benar adanya pada saat Chunyu dalam perjalanan, ia melihat anak buah John yang tak jauh dari apartemen Ami berada, dan tanpa pikir panjang, Michael langsung menghantam kepalanya sebelum ia melakukan tindakan. Dan kalian tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, Ami dijatuhkan dari atas apartemen, dan sudah bisa dipastikan Ami tewas saat itu juga. Malam harinya, Chunyu yang mulai tersadar dari pingsannya berhasil melompat keluar dari mobil, dan ia langsung melarikan diri, di mana lewat perjuangan yang begitu keras, Chunyu pun mampu terlepas dari kejaran Michael dan selamat dari maut.
Kembali ke Michael, usai mengobati luka yang mengenai lehernya, ia didatangi Shirley yang langsung bertanya tentang kematian Amy dan ia mendesak Michael untuk mengakuinya, di mana Shirley yang mendengar jawaban Michael tanpa ampun langsung menyerangnya meski pada kodratnya ia tetap kalah dari Michael. Di saat dalam keadaan terdesak tersebut, Shirley menemukan celah dengan menendang anunya Michael, di mana ia bergegas melarikan diri dari rumah Michael dan beruntungnya Shirley berhasil keluar dengan selamat. Di satu sisi, dengan uang yang sudah cukup, Paman Tat berniat ingin pergi menemui anaknya di Kanada. Namun pada saat tengah mengobrol di telepon, anak buah John yang diutus Michael datang menyerangnya hingga pingsan, lalu membuat ruangan penuh dengan gas. Di mana pada saat hendak meninggalkan Paman Tat, disitulah Chun Yu muncul dan aksi gelut pun terjadi kembali. Setelah menyiapkan beberapa perlengkapan, Shirley kembali mengikuti Michael dan pada saat menemukan momen yang tepat, ia pun menabrakkan mobil Michael yang membuatnya hilang kendali. Hingga pada saat Michael hendak membunuhnya, John datang menagih narkobanya dan John membawa Michael pergi lalu meninggalkan seorang wanita untuk dihadapkan dengan Shirley. Terjadi pertarungan epik antara kedua wanita beda negara tersebut, di mana Shirley yang sejatinya kalah serangan mampu mengembalikan keadaan dengan memanfaatkan kawat yang ada di situ, dan wanita tersebut pun tewas saat itu juga. Kembali ke Michael, saat hendak menyerahkan barangnya, Michael dikejutkan dengan tidak adanya barang tersebut karena ternyata Paman Tat sudah mengambilnya lebih dulu, dan dengan ini pertarungan antara mereka pun tak terhindarkan lagi. Singkatnya, John berhasil dikalahkan dan Shirley yang hampir terbunuh juga terselamatkan karena datangnya atasan mereka, di mana atasan mereka yang sudah mengetahui perbuatan Michael langsung ingin menangkapnya, akan tetapi Michael masih bisa melindungi dirinya dengan menodong Shirley, sampai akhirnya Shirley mampu lolos dengan menggunakan trik yang sama seperti yang ia gunakan dulu bersama Chun Yu, dan Michael pun tewas saat itu juga. Dan setelah itu film pun tamat. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan isi videonya. So, thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again, man.